Baik, kita belajar gaya gesekan, dan di sini udah tersedia animasi yang mudah-mudahan bisa memperjelas pemahaman tentang gaya gesekan. Gaya gesekan kita kenal ada dua jenis, gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis itu kalau gaya gesekan yang bekerja pada benda yang belum bergerak. Kalau gaya gesekan kinetis itu gaya gesekan yang bekerja pada benda yang sudah bergerak. Nah, lalu di sini ada kotak yang nanti akan dikasih gaya dorong ke sana, F eksternal. Lalu nanti akan muncul gaya gesekan ke sini. Ya, lalu gaya eksternal tersebut atau gaya dorong tersebut dan gaya gesekan itu akan kita gambarkan di grafik di sebelah untuk mempelajari karakteristik dari gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Oke, sekarang kita suruh orangnya untuk mendorong. Baik, saya suruh orangnya sekarang. Nah, saya mulai dari gaya dorong 50 Newton. Dan kalian lihat di sini gaya gesekannya nilainya juga 50. Dan itu berarti resultan gaya pada benda tersebut sama dengan 0 dan bendanya memang masih diam. Oke. Nah, kemudian gaya dorongnya kita naikkan menjadi 100 sekarang. Ini nilainya 100. Benda masih diam, berarti menurut hukum pertama resultan gaya sama dengan 0. Itu berarti gaya gesekan sama dengan 100 juga. Nah, yang menarik di sini kan baik 50, gaya gesekan 50, gaya gesekan 100, itu kan dua-duanya adalah gaya gesekan statis. Berarti nilai gaya gesekan statis pada benda itu berubah-ubah. Kita coba naikkan lagi. Menjadi berapa ini? 150 mungkin ya. Ya, 150, gaya dorongnya 150. Dan benda masih diam, berarti gaya gesekan statisnya juga 150. Oke, kita naikkan lagi. Ya, menjadi 200. Jadi, lihat gaya dorong dan gaya gesekan selalu sama. Gaya gesekan statisnya naik terus. Tetapi dia ada nilai maksimum. Nah, kita nggak tahu nilai-nilai maksimumnya berapa. Kita harus coba-coba. Ya, 250 masih diam. Oke, sudah bergerak. Baik. Nah, yang menarik di sini, dia sudah melampaui gaya gesekan statis maksimum sehingga benda menjadi bergerak. Dan gaya gesekannya nilainya tiba-tiba menjadi turun. Sekarang nilainya 188. Padahal tadi sudah sempat sampai 250 lebih malah. Ya, 188. Nah, tentu dalam kondisi ini gaya dorong 300 dan gaya gesekan 188, benda udah pasti bergerak. Seperti sudah ditunjukkan di animasi tadi. Sudah bergerak, oke. Nah, lalu saya masih akan menambah gaya dorong. Gaya dorongnya saya tambah menjadi 350. Nah, kalian lihat ini 350, tetapi gaya gesekan kinetisnya itu ternyata tidak berubah. Berbeda dengan gaya gesekan statis tadi yang berubah terus sampai mencapai nilai maksimum. Nah, ini gaya kinetisnya tidak berubah. Ya, kalau saya jalankan, ya ini bendanya bergerak. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata gaya gesekan kinetis itu nilainya tetap, satu. Yang kedua, gaya gesekan kinetis itu lebih kecil dari gaya gesekan statis maksimum. Jadi tadi kan ada nilai yang bertambah terus, gaya gesekan statis
yang bertambah terus sampai mencapai suatu nilai maksimum. Nah, sekarang saya akan gambarkan di grafiknya. Jadi tadi ketika gaya dorong 50, gaya gesekan statis 50. Gaya dorong kita naikkan jadi 100, gaya gesekan statis juga 100, dan seterusnya. Itu tadi sampai mencapai hampir 250 tadi ya, lebih malah 250. Nah, berarti kalau saya buat grafiknya, ini akan lurus seperti ini, mencapai nilai maksimum, ya tidak jelas tadi nilainya berapa, harus diteliti ulang, tapi yang pasti dia punya nilai maksimum, ya. Ketika gaya dorongnya kita tambah terus, gaya gesekannya tiba-tiba turun dan berubah menjadi gaya gesekan kinetis tadi 188 ya, mungkin kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kalau saya sambungkan, nah kira-kira seperti itu. Jadi yang menarik di sini atau yang menjadi pokok penting di sini itu adalah satu, ini itu nilainya tidak tahu berapa di sini ya, tapi harus kita kenal itu sebagai gaya statis maksimum. Dan kemudian yang ini itu adalah F kinetis, ya, nggak pakai maksimum. Nah, ini nanti setara dengan atau sama dengan mu kali n, mu s, lalu ini sama dengan mu k dikali dengan n. Demikian penjelasan, semoga membantu. Terima kasih.